萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan secercah api hijau giok keluar dari jendela sebelum menghilang. Suara deru tiba-tiba terdengar dari luar jendela saat semua orang merasa tidak yakin dengan tindakannya. Segera, 3 sosok bergegas masuk. 3 aura kuat yang bisa berdiri bahu-membahu dengan elit Du Huang menyebabkan ekspresi mereka untuk segera berubah sedikit. Saya secara alami juga memiliki elit Du Huang. Xiao Yan tersenyum samar dan menunjuk ke Yinggu tua dan 2 lainnya yang telah muncul. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba beriak. Segera, sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tercengang semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki seorang elit Du Zong. Lama tawa perlahan terdengar saat sosok ilusi itu muncul. Aura megah yang menyebabkan mereka yang duduk untuk mengubah ekspresi mereka secara drastis segera muncul seperti semburan air banjir yang deras. Sinar matahari melewati jendela dan mendarat di orang tua yang agak ilusi. Namun, itu tidak membentuk sosok kecil di tanah. Situasi ini tampak agak aneh. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan letusan aura megah yang tidak kalah dengan seorang elit Du Zong menyebabkan semua orang turun ke keadaan siaga. Banyak tatapan mengandung beberapa kejutan karena mereka berani pada yang pertama. Gelombang besar membalik di dalam hati mereka. Xiao Yan juga mengungkapkan wajah tertegun di depan keheningan total. Sesaat kemudian, dia akhirnya dengan tenang mengusap kepalanya dan tertawa pahit saat dia berkata, "Guru, mengapa kamu keluar?" "Guru?" Cara di mana Xiao Yan ditujukan pada pria tua misterius ini dengan segera menyebabkan hati semua orang melompat dengan keras. Mata yang mereka gunakan untuk melihat yang terakhir menjadi lebih tidak biasa. Mereka telah dengan jelas menyaksikan peningkatan Xiao Yan selama beberapa tahun ini. Bagian ini mungkin karena ia memiliki bakat pelatihan yang bagus. Namun, jika seseorang berpikir dengan hati-hati, sepertinya bantuan orang tua misterius ini juga penting. Hahaha, tidak apa-apa. Orang lain akan tahu tentang hal ini cepat atau lambat. Yao Lao tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain dengan pengecualian Xiao Yan dan Medusa. Namun, tindakan ini bukan secara acak. Dia tahu bahwa dia mungkin akan kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran menentukan antara Xiao Yan dan Misty Cloud Sect. Karena itulah masalahnya, apa perbedaan antara tampil cepat atau lambat? Selain itu, dengan memilih untuk muncul saat ini, dia pasti akan menjadi sebuah chip tawar yang berat yang akan menyebabkan Jia Xingtian ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat memutuskan pendirian mereka. Semua orang menjadi lebih yakin tentang hubungan antara keduanya ketika mereka mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur sebelum saling memandang. Mereka semua merasa agak kaget. Itu tidak terduga bahwa orang ini sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran dia berani menantang Misty Cloud Sect. Dibandingkan dengan Jia Xingtian dan yang lainnya, Hai Bodong dan kelompok Yinggu tua bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka jelas menyadari bahwa di samping pria tua misterius ini, masih ada seorang ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan elit Du Zong di pihak Xiao Yan, yaitu Medusa. Jika seseorang mengatakannya seperti itu, bukankah itu berarti ada 2 ahli yang kuat di samping Xiao Yan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Du Zong?
Ketika mereka memikirkan ini, Yin Gu tua, Su Mei, dan Tai Wu saling menatap. Mata mereka mengandung rasa takut saat mereka bersukacita di dalam hati mereka bahwa mereka tidak datang ke konflik langsung dengan Xiao Yan kembali di wilayah sudut hitam. Jika tidak, itu mungkin bahkan mereka akan berakhir seperti nasib Fan Lao. Dari sudut aula, Nalan Jie dan Nalan Su juga berangsur pulih dari keterkejutan penampilan Yao Lao. Mereka saling memandang dan menghirup udara dingin secara bersamaan. Mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan, semakin besar penyesalan dalam hati mereka akan mengembang. Awalnya, dia akan menjadi menantu klan Nalan mereka. Jika semuanya berjalan lancar, kekuatan dan pengaruh klan Nalan akan sangat terdorong karena dia. Namun, Yao Lao menyerap semua ekspresi di wajah semua orang di aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiao yang sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anda bisa terus mendiskusikan apa yang Anda ingin untuk mendiskusikan. Tidak perlu khawatir tentang saya yang lama." Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, semua orang di aula besar, termasuk Jia Xingtian, dengan cepat menangkupkan kedua tangannya. Seorang Dou Zong dan Dou Huang adalah dua ahli dari tingkat yang benar-benar berbeda. Seorang ahli tingkat ini dapat ditempatkan di tingkat atas pagoda emas bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douqi. Namun, semuanya hanya bisa dianggap sebagai tingkat menengah ke atas. "Hehe, bolehkah saya tahu cara menangani senior ini? Sepertinya saya belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Jiama." Jia Xingtian menangkupkan tangannya ke Yao Lao dan berbicara dengan senyum penuh hormat. "Aku yang dulu bukanlah seseorang dari Kekaisaran Jiama. Hei, saya khawatir kalian semua belum lahir ketika saya menjelajahi benua ini." Yao Lao tertawa. Tatapannya segera berbalik dan menyapu ke arah Fama di aula. Pada saat ini, yang terakhir telah jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika Yao Lao muncul. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. "Kamu adalah alkemis kecil dari masa lalu, kan? Saya masih ingat aura Anda. Setelah tidak bertemu dengan Anda selama bertahun-tahun, Anda tampaknya telah mendapatkan beberapa kemampuan tawa lembut yang dipancarkan dari mulut Yao Lao menyebabkan semua orang di aula menjadi tumpul." Namun tubuh Fama tiba-tiba bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar berteriak, Kamu adalah orang tua dari dulu?" Yao Lao tertawa dan mengangguk dengan ceroboh. Dia melihat ekspresi bingung Xiao Yan dan berkata, "Saya bertemu dengannya saat itu ketika saya menjelajahi benua. Namun, pada saat itu, dia hanya sedikit lebih tua darimu. Saat itu, saya yang lama melihat bahwa dia memiliki bakat dan membantunya, meningkatkan sedikit minat saya." Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Wajah Jia Xingtian dan yang lainnya yang mendengar kata-kata Yao Lao sedikit berkedut. Mereka segera menyeka keringat dingin dari wajah mereka. Orang ini mungkin dianggap iblis tua asli, bukan? Ketika semua orang menyeka keringat dingin, Fama memasang wajah gembira saat dia buru-buru turun dari tempat duduknya dan berlutut ke arah Yao Lao dari kejauhan. Yao Lao melambaikan lengan bajunya tepat sebelum kedua lutut Fama hendak menyentuh tanah. Kekuatan lembut mengangkat Fama. Yao Lao berkata, "Tidak perlu memberi saya sambutan yang penuh hormat seperti itu. Saya hanya sedikit tertarik saat itu. Anda dapat memperoleh pencapaian Anda saat ini karena kerja keras dan bakat Anda sendiri. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang mencerahkan saya bahkan dalam kematianku." Fama hanya bisa berdiri karena ia tidak dapat berlutut dan membungkuk. Dia memberi Yao Lao busur yang akan digunakan oleh anggota generasi muda saat dia dengan hormat menjawab. Kimi di samping juga menghapus keringat dingin di dahinya ketika dia melihat Fama benar-benar menyapa Yao Lao dengan cara yang begitu agung. Saat ini, Fama adalah seorang alkemis tingkat 5 asli.
Namun pencapaian semacam ini hanyalah karena lelaki tua di depannya secara acak sedikit mencerahkan dirinya. Sulit membayangkan apa latar belakang menakutkan yang dimiliki lelaki tua ini. Yao Lao hanya tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa semua orang begitu ketakutan sehingga wajah mereka berulang kali mengeluarkan keringat dingin. Dia melambaikan tangannya ke semua orang dan segera berkata, "Baiklah, baiklah, Anda semua harus mendiskusikan hal-hal penting. Jika tidak, murid saya ini akan menyalahkan saya yang sudah tua untuk keluar mengganggu diskusi." Itu benar. Apa yang dikatakan Xiao yang sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, yang terbaik adalah setiap orang berpikir dengan benar. Anda semua harus memilih dengan hati-hati agar sikap Anda ini menjadi yang terbaik bagi Anda. Ada ancaman kecil di akhir kata-katanya. Tidak ada seorang pun yang duduk di tempat yang ekspresinya tidak berubah karena kata-kata dari seorang elit Douzong. Yao Lao tersenyum setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya langsung bergetar dan tubuh ilusi miliknya perlahan menjadi buram. Setelah itu, dia menghilang dengan aneh. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa. "Hehehe, saya minta maaf." Guru selalu sangat lugas. Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Jika mereka merasa bahwa Xiao Yan saat ini layak untuk memperlakukannya dengan serius, Xiao Yan kini memiliki kualifikasi bagi mereka untuk diperhatikan. Seorang guru yang memiliki kekuatan seorang Douzong. Dengan latar belakang seperti ini, mengapa dia harus takut pada Kekaisaran Jiama? Semua orang, sudahkah Anda membuat keputusan? Jari Xiao Yan mengetuk meja dengan lembut sebelum mengangkat matanya dan tiba-tiba bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi hening. Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua itu telah memberi bantuan mencerahkan saya di masa lalu. Asosiasi alkemis saya akan mengambil spekulasi kali ini dan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda bertarung dengan Mystic Cloud Sect. Kata-kata Fama membuat semua orang terkejut. Asosiasi alkemis memiliki reputasi besar di Kekaisaran Jiama. Kekuatan Xiao Yan pasti akan melambung dengan bantuan mereka. Karena ketua asosiasi sangat berani, klan Mu kami juga akan menemani Anda. Dalam hal apapun, Mystic Cloud Sect telah tidak menyukai klan Mu kami untuk waktu yang lama. Mereka mungkin tidak bertindak sekarang tetapi nasib kita di masa depan sepertinya tidak akan menjadi baik. Mu Chen membanting meja di depannya, mengatupkan giginya, dan berbicara dengan keras tidak lama setelah suara Fama terdengar. Sudah ada 3 dari 5 fraksi besar yang menunjukkan sikap mereka. Yang tersisa hanyalah keluarga kekaisaran dan klan Nalan. Yao Ye merajut alisnya erat. Tatapannya dipertukarkan dengan Jia Xingtian sebelum dia segera berbicara dengan suara yang jelas, "Tuan Xiao Yan, bukan tidak mungkin bagi keluarga kekaisaran kami untuk membantu Anda. Namun, izinkan Yao Ye mengajukan pertanyaan di sini." Putri Yao Ye, silakan berbicara. Mystic Cloud Sect memang harimau yang sangat besar dari Kekaisaran Jiama kami. Namun, fraksi Tuan Xiao yang tidak lagi lemah sekarang. Bahkan cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan Mystic Cloud Sect. Yao Ye ingin menanyakan ini. Jika Mystic Cloud Sect benar-benar dihilangkan di masa depan, maukah kau menjadi macan sengit lain di Kekaisaran Jiama? Jika ini masalahnya, bukankah keluarga kekaisaran kita akan berada dalam situasi yang sama sebelum dan sesudah ini? Yao Ye, wajah cantiknya menegang. Tatapannya menatap Xiao Yan tapi itu bahkan tanpa sedikit rasa takut. Kata-kata Yao Ye ini tidak diragukan lagi sangat ditargetkan. Oleh karena itu, suasana di dalam aula segera menjadi cemas begitu suaranya terdengar.
Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan keringat dingin saat mereka bertanya bagaimana bisa gadis ini begitu berani. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia melirik Yao Ye yang menatapnya tajam. Meskipun Jia Xingtian di sisinya tidak bergerak, Xiao Yan masih bisa merasakan tubuhnya yang tiba-tiba mengerat. Akan selalu ada pembagian antara yang kuat dan lemah di mana saja. Fraksi saya mungkin bisa menjadi harimau sengit di Kekaisaran Jiama di masa depan. Namun, saya dapat menjamin ini di depan semua orang di sini. Selama keluarga Kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun, saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan usaha Misty Cloud Sector untuk merebut otoritas di Kekaisaran. Xiao Yan merenung lama sebelum akhirnya suaranya terdengar. Putri Yao Ye tampaknya agak tidak puas dengan jawaban Xiao Yan. Namun, tepat ketika dia hendak membuka mulutnya lagi, ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia berkata, "Putri Yao Ye, Anda juga harus tahu bahwa jika saya tidak bertindak kali ini, keluarga Kekaisaran Anda akan benar-benar hancur oleh Misty Cloud Sect dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Oleh karena itu, saya harap Anda akan membawa masalah ini pada saat hal-hal terlihat baik. Jangan berpikir bahwa Xiao Yan ada di sini untuk memohon Anda untuk bekerja sama dengan saya." Hati Yao Ye terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia ingat bahwa kerjasama ini sebenarnya karena Xiao Yan ingin menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Partisipasi mereka dalam pertempuran atau sebaliknya tidak tampak menjadi faktor yang menentukan. Di bawah nada mengancam Xiao Yan, Yao Ye akhirnya putus asa mundur dalam kekalahan. Jia Xingtian di samping juga tersenyum dan berkata, Yao Ye masih muda dan wajar saja dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Saya berharap bahwa Tuan Xiao Yan tidak akan menyalahkannya. Hehehe, karena semua orang setuju, keluarga Kekaisaran kita secara alami tidak akan dikecualikan. Keluarga Kekaisaran saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan Misty Cloud Sect kali ini. Melihat bahwa keluarga Kekaisaran juga telah menyatakan pendirian mereka, Nalan Jie dan Nalan Su hanya bisa membuka mulut mereka untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan bertarung melawan Misty Cloud Sect. Xiao Yan menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa rubah tua ini akhirnya setuju. Dia tersenyum dan berkata, dalam hal ini, saya berharap bahwa kami akan berhasil dalam kerja sama kami. Selain itu, saya ingin membuat permintaan kepada semua orang. Tolong jangan bocorkan masalah guru saya. Semua orang dengan cepat mengangguk ketika mereka mendengar ini. Hai Bodong juga tersenyum ketika dia pergi bahwa semuanya telah diatur dengan benar. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tangannya memberi isyarat ke arah jendela dan seekor burung pembawa pesan terbang dan akhirnya mendarat di tangannya. Ini informasi yang dikirim ya Fei. Hai Bodong melepas selipan kertas dari burung pembawa pesan dan tersenyum ke arah Xiao Yan sebelum segera membukanya. Ekspresinya segera berubah ketika dia melakukannya. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya kapan dia melihat perubahan ini. Hai Bodong menjilat bibirnya. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua Yunshan ingin mengadakan pernikahan di Misty Cloud Sector. Pernikahan siapa? Mata Xiao Yan menyipit sedikit. Guhi dan Yun Yun. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.